Simposium 8 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Mulyadi MYR, spesialis anak konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Profesor Mulyadi lahir di Padang tanggal 29 Oktober 1964. Beliau menempuh program pendidikan subspesialis konsultan kardiologi anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Fellow in Pediatric Cardiology di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia, konsultan jantung anak dikukuhkan di Konika Bandung, serta program pendidikan doktor S3 FKUI Jakarta dengan predikat cum laude. Riwayat pekerjaan beliau merupakan staf pengajar divisi kardiologi Departemen IKA FKUI, koordinator penelitian dan pengembangan Departemen IKA FKUI, lalu ketua komite 5 Dewan Guru Besar FKUI, serta ketua divisi kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Kepada moderator kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Lumangga untuk perkenalannya. Selamat siang para guru besar, para teman sejawat, ya, dokter anak, dokter umum, maupun teman-teman yang ikut pada studium generale yang di medical studium general, ya, generale yang dikenal oleh pengurus besar ID. Siang ini kita akan masuk pada simposium 8 mengenai essential pediatric problem in daily practice, ya. Jadi kita membahas dua masalah, ya, yaitu yang masalah PJB kritis, ya. PJB kritis termasuk PJB yang menyumbangkan angka kematian bayi yang cukup tinggi, ya, karena sering misdiagnosis, ya, sering misdiagnosis waktu lahir. Jadi ini yang menyebabkan teman-teman kita itu terkecoh, ya, bayi sepertinya sehat, ternyata ada kelainan jantung. Nah, untuk siang ini ada dua pembicara, yaitu yang pertama Dr. Indah Kartika Murni, ya, MKes, ya, PhD mengenai critical disease, ya. Ada kurikulum vitae-nya Dr. Indah nggak, ya? Tolong ditayangkan. Nah, ini jadi Dr. Indah Kartika Murni, MKes, PhD, SPAK. Ini beliau ini S1, ya, ini dari Universitas Gadjah Mada, ya, tahun 2001. Ya. Kemudian dokter anak juga di Universitas Gadjah Mada, ya, tahun 2006. Ya. Kemudian Master of Health, ya, di Universitas Gadjah Mada juga tahun 2004. Ya. Kemudian PhD, ya, dari Melbourne University tahun 2014. Ya. Kemudian pediatric cardiologist, ya, di UI tahun 2016. Ya. Kemudian beliau juga pernah jadi medical observer, ya, di Royal Children's Hospital. Ya. Kemudian pernah jadi fellow juga, ya, di Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgia. Ya. Kemudian juga di Institute of Tropical Medicine Belgium juga, ya, tahun 2013-2016. Kemudian medical observer di Royal Children's Hospital Melbourne, Australia. Jadi beliau ini termasuk dokter anak yang aktif, peneliti cukup banyak, ya. Publikasinya juga cukup banyak di majalah internasional bereputasi. Ya. Baik, saya serahkan waktu dan tempat ke Dr. Indah. Ya. Waktunya kurang lebih 20 menit, ya, untuk membahas mengenai critical heart disease. What should we know? Ya, silakan Dr. Indah. Terima kasih banyak Prof. Mulyadi atas perkenalannya. Izinkan saya untuk share screen. Semoga sudah terlihat, ya, Prof. Sudah kelihatan, ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi topik saya sekarang adalah tentang penyakit jantung bawaan kritis, apa yang perlu kita ketahui.
Jadi nanti saya akan bicara tentang apa itu penyakit jantung bawaan kritis, bagaimana apakah mungkin kita terlambat ya kebanyakan, kemudian bagaimana cara mendiagnosis dan memanage secara umum. Penyakit jantung bawaan sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tapi juga tidak sedikit. Jadi di antara 100 bayi yang lahir hidup, ternyata ada 1 yang mengalami kelainan jantung bawaan. Dan 25% atau 25 dari 100 bayi penyakit jantung bawaan tadi ternyata dia adalah penyakit jantung bawaan yang kritis. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa semakin tahun ternyata semakin banyak penyakit jantung bawaan ditemukan. Sebenarnya ini bukan berarti bahwa insidensinya benar-benar meningkat. Ini mungkin hanya karena ekokardiografi makin banyak tersedia di mana-mana sehingga diagnosisnya makin banyak bisa didiagnosis penyakit jantung bawaan. Dan kalau kita tahu di Asia karena jumlah penduduknya lebih banyak kontinennya, maka penyakit jantung bawaan memang lebih banyak di Asia. Nah, apa itu penyakit jantung bawaan kritis? Penyakit jantung bawaan kritis sebenarnya adalah penyakit jantung bawaan yang biasanya dia memerlukan suatu baik itu tindakan intervensi ataupun tindakan pembedahan yang dilakukan dalam waktu 28 hari kehidupan. Nah, sebelum kita belajar tentang penyakit jantung bawaan, maka kita seharusnya mengetahui apa beda antara sirkulasi fetus dengan sirkulasi setelah lahir. Jadi secara umum, perbedaan utamanya adalah terletak bahwa pada masa fetus, paru-paru itu tidak berfungsi sebagai tempat oksigenasi. Jadi yang digunakan sebagai oksigenasi adalah plasenta. Dan ada 4 syan di dalam sirkulasi fetus. Yang pertama adalah plasenta itu sendiri, kemudian yang kedua adalah ductus venosus, yang ketiga adalah foramen ovale. Jadi foramen ovale itu terletak antara atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian yang keempat adalah ductus arteriosus, yaitu antara syan antara arteri pulmonalis dengan aorta. Ya. Nah, seperti kita tahu, darah mengalir dari plasenta menuju ke ductus venosus, kemudian masuk ke inferior vena cava dan ke atrium kanan. Darah di tubuh bagian atas dari superior vena cava masuk ke atrium kanan juga. Nah, sepertiga darah di atrium kanan ini akan mengalir lewat foramen ovale, masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dan ke aorta serta ke seluruh tubuh. 2/3 darah di atrium kanan tadi akan mengalir ke ventrikel kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonalis. Nah, di arteri pulmonalis ini, maka darah itu seperti air, dia akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Seperti kita tahu, paru-paru di dalam kandungan dia belum berfungsi. Paru-paru ini di dalam kandungan diisi oleh cairan amnion, sehingga alveolusnya menjadi kolaps. Oleh karena itu, pulmonary vascular resistance menjadi sangat tinggi, atau tekanan paru di dalam kandungan adalah tinggi. Kebalikannya, systemic vascular resistance atau aorta ini tekanannya sangat rendah karena dia berhubungan dengan plasenta. Oleh karena itu tadi darah yang berada di arteri pulmonalis, maka dia tidak terlalu suka melewati pulmonari arteri masuk ke paru-paru karena tekanannya lebih tinggi. Dia akan lebih suka lewat ductus arteriosus menuju ke systemic vascular resistance atau menuju ke aorta yang tekanannya lebih rendah. Itu adalah di dalam kandungan. Nah, bagaimana setelah bayi itu lahir? Bayi yang lahir, maka yang pertama kali dilakukan adalah bayi itu biasanya menangis ya bila normal, kemudian bayi akan memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya sehingga dia bernafas, maka alveolusnya akan mengembang. Oleh karena itu, maka pulmonary vascular resistance menjadi turun dengan cepat. Nah, yang terjadi lagi pada saat bayi di dalam kandungan adalah plasenta, setelah lahir, maka plasentanya akan dipotong. Saat plasenta dipotong, maka akan terjadi kenaikan systemic vascular resistance dengan cepat. Oleh karena itu, setelah lahir, karena plasentanya dipotong, maka lama-lama ductus venosusnya pun akan obliterasi. Darah dari inferior vena cava dan superior vena cava yang masuk ke atrium kanan, menuju ke ventrikel kanan, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, maka dia akan lebih aorta lewat ductus arteriosus. Karena tadi arteri pulmonalis, pulmonary vascular resistance-nya menjadi turun akibat kemasukan oksigen. Sedangkan systemic vascular resistance tadi meningkat dengan cepat akibat plasenta dipotong. Sehingga darah menjadi banyak masuk ke paru-paru, akibatnya darah yang dikeluarkan oleh paru juga jadi lebih banyak, maka darah yang melewati vena pulmonalis masuk ke atrium kiri juga menjadi lebih banyak, sehingga tekanan di atrium kiri akan lebih tinggi daripada atrium kanan, yang akan mengakibatkan foramen ovale pun akan menutup dari arah kiri.
Nah, kemudian yang terakhir menutup adalah ductus arteriosus. Jadi ductus arteriosus dijaga tetap terbuka di dalam kandungan karena 3 hal. Yang pertama adalah PaO2 di dalam kandungan relatif rendah karena darahnya berasal dari plasenta. Kemudian juga karena ada prostaglandin yang tinggi yang dihasilkan oleh plasenta. Dan juga pemecah prostaglandin adalah paru di dalam kandungan belum berfungsi. Sehingga ini yang menjaga ductus tetap terbuka di dalam kandungan. Nah, setelah lahir yang terjadi adalah bayi tadi memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya karena dia menangis dan bernapas, maka PaO2 meningkat dengan cepat. Itu merupakan suatu konstriksi yang awal untuk terjadinya penutupan dari ductus arteriosus. Kemudian plasenta juga dipotong sehingga produsen prostaglandin menjadi hilang, dan juga karena paru-paru memecah sisa-sisa prostaglandin, maka akibatnya kadar prostaglandin sangat rendah, akibatnya lama-lama ductus arteriosus menutup. Nah, ductus arteriosus menutup setelah lahir secara umum akan menutup sebagian besar 98% sampai 100% di usia kira-kira 3 hari. Oleh karena itu, apabila setelah itu ductus arteriosus masih terbuka, maka disebut sebagai patent ductus arteriosus atau PDA. Nah, kita ketahui bahwa penyakit jantung bawaan kritis itu sebenarnya dibagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama adalah penyakit jantung bawaan kritis yang hidupnya sangat tergantung dengan ductus arteriosus tadi yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung bawaan yang sebenarnya tidak terlalu kritis. Contohnya adalah tetralogi ovalo dan juga truncus arteriosus ya. Contohnya. Nah, secara umum penyakit jantung bawaan kritis ini akan dibagi menjadi 2 ya. Apakah dia sirkulasi parunya tergantung ductus atau sirkulasi pulmonari itu tergantung ductus ya. Karena paru-paru ini di jantung sebelah kanan, maka bila hidupnya tergantung dengan ductus, biasanya ada permasalahan adalah obstruksi saluran keluar ventrikel kanan. Jadi biasanya permasalahan dengan mixing ya. Atau ada sirkulasi sistemik yang tergantung hidupnya dengan ductus arteriosus. Karena sirkulasi sistemik adalah di jantung sebelah kiri, maka biasanya permasalahannya adalah jantung sebelah kiri mengalami obstruksi atau mengalami hambatan. Baik itu gangguannya di aorta ataupun gangguannya di ventrikel kiri ya. Sehingga contohnya penyakit-penyakit sirkulasi sistemik tergantung ductus adalah contohnya hypoplastic left heart syndrome atau mungkin atresia aorta atau coarctatio aorta. Sedangkan sirkulasi paru yang tergantung ductus karena gangguannya di sebelah kanan, misalnya di ventrikel kanan atau di arteri pulmonalis, maka penyakitnya salah satunya contohnya adalah pulmonary atresia, critical pulmonary stenosis tricuspid atresia atau transposition of the great arteries. Seperti kita tahu kalau jantung normal, darah kotor akan dibawa oleh masuk ke jantung kanan, ke atrium kanan, ventrikel kanan, ke paru-paru, nanti dibersihkan di paru-paru, kemudian masuk ke jantung sebelah kiri, ke ventrikel kiri, dan ke aorta. Nah, apa yang terjadi pada TGA? Maka terjadi kebalikannya, pembuluh darah besar, darah yang kotor akan dimasukkan ke arteri besar yaitu ke aorta, kemudian darah yang bersih akan dikembalikan lagi masuk ke paru-paru untuk dibersihkan. Sehingga hal ini pasti akan menyebabkan kematian dengan cepat pada bayi-bayi setelah lahir apabila tidak ada sambungan atau tidak ada mixing di dalam jantungnya yang mencampurkan antara darah kotor dan darah bersih. Selain itu, pasien ini juga mungkin akan cepat meninggal apabila tidak ada ductus arteriosus yang akan memasukkan sebagian darah yang kotor untuk dikembalikan ke paru-paru untuk dibersihkan agar masuk ke jantung yang sebelah kiri dan mengalir ke seluruh tubuh. Demikian juga contohnya dengan pasien pulmonary atresia yang tidak ada VSD seperti kita lihat darah seharusnya masuk dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan ke arteri pulmonalis kemudian dibersihkan. Tetapi karena pulmonary atresia intinya darah tidak bisa masuk ke paru, maka darah pasti akan lewat jalan lain seperti contohnya di sini adalah atrial septal defect yang mengalirkan darah kotor ke jantung sebelah kiri dan ke seluruh tubuh. Anak ini tidak akan hidup apabila tidak ada yang namanya ductus arteriosus yang terbuka, yang akan memberikan darah kotor sebagian masuk ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian nanti akan kembali ke jantung sebelah kiri dan ke seluruh tubuh. Demikian juga dengan pulmonary atresia yang mungkin ada ventricle septal defect, dia mungkin bisa hidup selain ada ductus arteriosus, mungkin juga ada kolateral. Kolateral ini adalah darah sambungan pembuluh darah dari aorta masuk langsung ke pulmonary, ke paru. Nah, demikian juga contohnya misalnya ada yang namanya penyakit tricuspid atresia. Atresia tricuspid itu berarti pembuluh katup tricuspid ini tidak bisa membuka.
Akibatnya darah dari atrium kanan tidak bisa masuk ke ventrikel kanan, sehingga pasti darah kotor harus melewati lubang lain seperti ASD untuk menuju ke jantung sebelah kiri dan mengalir ke seluruh tubuh. Anak ini pasti tidak akan hidup bila tidak ada yang namanya ductus arteriosus yang terbuka di sana, yang untuk mengalirkan sebagian darah yang kotor tadi masuk lagi ke paru-paru, kemudian nanti untuk dibersihkan masuk ke jantung kiri dan ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, yang penyakit-penyakit tadi yang sudah saya terangkan ini adalah suatu penyakit dengan sirkulasi paru yang hidupnya sangat tergantung ductus arteriosus. Bila ductus arteriosus menutup, maka biasanya pasien ini akan meninggal dengan cepat. Nah, ini contohnya adalah penyakit jantung yang permasalahannya adalah di jantung sebelah kiri. Seperti kita tahu, jantung kiri itu akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Kalau jantung kirinya kecil, seperti contoh di sini ventrikel kirinya kecil, maka darah tidak akan bisa banyak masuk ke ventrikel kiri. Akibatnya darah ke aorta pun sedikit sehingga aortanya menjadi kecil. Oleh karena itu darah yang ke seluruh tubuh pasti kurang sehingga anak ini pasti ada gangguan sirkulasi. Maka bila anak ini akan bisa hidup, dia harus ada sambungan yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Melewati biasanya adalah ductus arteriosus yang terbuka tadi akan mengalirkan darah dari pulmonary artery masuk ke aorta lewat ductus arteriosus yang terbuka. Sehingga ini juga merupakan suatu sirkulasi sistemik yang hidupnya tergantung dengan ductus arteriosus. Jadi secara umum penyakit-penyakit dengan kelainan jantung bawaan kritis itu yang memerlukan tindakan segera adalah penyakit jantung bawaan yang hidupnya tergantung terbukanya ductus arteriosus, baik itu ductus arteriosus yang membantu sirkulasi sistemik tetap berjalan ataupun sirkulasi paru yang hidupnya tergantung dengan ductus. Kalau sirkulasi sistemik yang hidupnya tergantung ductus, maka bayi tersebut bisa datang ke kita dengan keluhan seperti shock karena dia permasalahannya adalah sirkulasinya kolaps. Dan pasti perfusinya juga berkurang, kemudian nadinya juga akan lemah. Dan untuk pasien dengan sirkulasi paru yang hidupnya tergantung ductus, maka kelainannya adalah anak ini pasti akan sianosis, kemudian akan desaturasi yang berat. Nah, sianosis itu sebenarnya adalah warna kebiruan yang tampak di mukosa membran dan juga mukosa bibir. Kalau kita ingin tampak sianosis, maka harus ada 5 gram per 100 mili hemoglobin yang harus direduksi atau tidak terikat oleh oksigen. Kalau di badan kita, sebenarnya normalnya sudah ada 2 gram per 100 mili hemoglobin yang tidak diikat oleh oksigen. Bila kita ingin tampak sianosis, maka harus ada tambahan 3 lagi gram. Nah, sehingga kalau kita sianosis, maka akan tergantung dari hemoglobin yang ada di dalam badan kita. Kalau hemoglobin kita normal, sekitar 15, maka kita baru tampak sianosis di saturasi oksigen yang sudah turun kira-kira sekitar 80%. Pada orang yang polisitemia, maka dia sudah tampak sianosis bila saturasi oksigennya mencapai 85%. Dan pada orang yang anemia berat, bayi anemia berat, maka baru dia tampak sianosis bila saturasi oksigennya sudah sangat turun di 50%. Oleh karena itu kadang-kadang melihat sianosis tidaklah semudah yang kita kira. Nah, kalau ada bayi sianosis, maka yang pertama kita lihat adalah apakah sianosisnya sentral atau perifer. Sianosis perifer itu anaknya tampak sianosis, tapi kalau kita cek oksigen saturasinya mungkin normal. Biasanya kadang karena bayi kedinginan, atau kalau sianosis sentral, biasanya anaknya sianosis dan kalau kita cek saturasi oksigen memang dia tidak normal atau disaturasi. Biasanya selain terlihat di ujung kuku dan ujung tangan, maka dia harus tampak juga di mukosa membran, baik itu di lidah ataupun di mukosa bukal. Dan penyebabnya biasanya karena penyakit jantung, cyanotic congenital heart disease atau penyakit paru. Nah, untuk membedakannya, selain dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, mungkin kita bisa berikan oksigen, namanya hiperoksia test. Diberikan oksigen yang kadar tinggi, kemudian dievaluasi 10 menit. Nanti apabila saturasi oksigen meningkat dengan bermakna, dan juga bila kita cek dengan PaO2-nya dia lebih dari 100 mm merkuri, maka sangat mungkin permasalahannya paru. Oksigen yang tinggi tadi boleh diteruskan. Tetapi kalau permasalahannya kardiak, biasanya dia diberikan oksigen tinggi, maka dia tidak akan membaik. Dan biasanya oksigennya harus diturunkan, karena kalau tidak diturunkan, bila dia penyakit jantung yang hidupnya tergantung ductus arteriosus, maka bila oksigennya terlalu tinggi, biasanya kadang-kadang menimbulkan masalah. Nah, penyakit jantung bawaan tadi, maka biasanya dibagi menjadi 2 secara umum. Apakah aliran darah ke parunya berlebih tadi atau berkurang? Biasanya kita bisa lihat dari salah satunya, selain klinis, maka kita lihat chest X-ray. Kalau aliran darah ke paru berkurang, maka kita lihat pasti pulmonarinya akan menjadi cekung, ya. Kemudian pulmonari
blood flow-nya menjadi berkurang, jadi anaknya mestinya karena aliran darah ke paru tidak berlebih, maka anaknya napasnya seperti napas kita, tidak ada tachypnea biasanya ya, tidak ada retraksi dinding dada, tapi anaknya tampak sianosis karena darah yang ke paru berkurang sehingga yang dibersihkan ke seluruh tubuh pun akan berkurang. Contohnya penyakitnya adalah tetralogy ovalo seperti kita lihat di sini ya. Kemudian ada juga yang namanya Epstein anomali. Kalau kita lihat ini biasanya ronsennya jantungnya besar sekali. Kemudian ini ada jenis penyakit jantung yang sianotik tetapi aliran darah ke parunya meningkat. Karena aliran darah ke paru meningkat, maka bisa kita bayangkan pasti paru-parunya lebih banyak darah. Akibatnya maka akan secara klinis anaknya biasanya akan tampak dengan gejala work of breathing-nya meningkat. Respiratory rate-nya meningkat, kemudian ada juga retraksi, ada work of breathing meningkat, sesak napas, kemudian ada tanda-tanda gagal jantung. Dan anaknya biasanya tidak terlalu tampak sangat biru. Kalau kita lihat di sini aliran darah ke parunya juga meningkat. Contohnya misalnya transposition of the great arteries bisa seperti ini. Kalau nanti ini yang khas sekali dengan intact ventricular septum seperti telur yang diberdirikan. Kemudian ada yang namanya total anomali pulmonary venous drainage yang dia suprakardiak, gambarannya seperti. Jadi secara umum penyakit jantung bawaan sianotik itu memang akan datang ke kita dengan berbagai variasi. Yang pertama tadi ada yang sianosis sekali, biasanya dia anaknya napasnya nyaman tapi anaknya sangat biru karena gangguannya biasanya di obstruksi saluran keluar ventrikel kanan. Kalau anaknya gagal jantung, biasanya aliran darah ke parunya meningkat. Biasanya dia akan ditandai dengan sesak napas, kadang-kadang datang dengan pneumonia, gagal jantung. Kemudian ada juga yang obstruksi saluran keluar ventrikel kiri, maka biasanya gangguannya biasanya akan datang dengan shock ya atau aliran darah ke seluruh tubuhnya berkurang. Nah, bagaimana pasien-pasien tersebut? Apakah dia datang tepat waktu ke kita? Ternyata penelitian kami menunjukkan di Yogyakarta, 6 dari 10 pasien dengan penyakit jantung bawaan ternyata terlambat terdiagnosis. Dan di sini terlihat critical congenital heart disease itu ternyata 8-9 pasien dari 10 pasien ternyata terlambat terdiagnosis. Dan kebanyakan memang faktor dari terkait dokter yang berhubungan dengan keterlambatan. Kadang didiagnosis sebagai TBC, kemudian kadang dianggap sebagai berat badan kurang, harus ditambahi beratnya, kemudian mungkin ditunggu, kemudian ada yang bidan memikirkan bahwa kalau menangis biru biasa, kemudian ada beberapa masalah terkait finansial atau juga yang lain, yang menyebabkan pasien-pasien tersebut menjadi telat terlambat terdiagnosis. Nah, bagaimana biar tidak terlambat terdiagnosis? Maka sebaiknya kita melakukan screening penyakit jantung bawaan kritis. Tetapi kalau kita menyebut sebagai screening penyakit jantung bawaan kritis, permasalahannya adalah mungkin nanti perlu informed consent. Kemudian mungkin orang tuanya juga menjadi cemas karena dianggap sebagai penyakit jantung bawaan kritis. Dan juga mungkin ekstra kosmane untuk ekokardiografi. Nah, bagaimana caranya biar tidak menjadi suatu kebingungan dan juga permasalahan seperti ini? Maka lebih baik Bapak Ibu menyebutnya, dokter semua menyebutnya sebagai screening pulse oximetry. Kenapa? Karena kita menggunakan alat ini untuk mendeteksi dini penyakit jantung bawaan kritis. Dan seperti kita tahu bahwa pulse oximetry ini seperti dianggap sebagai vital sign yang kelima, karena dia sudah sangat umum digunakan oleh semua dokter dan juga bidan di pusat pelayanan manapun. Dan ini juga pada saat resusitasi juga Bapak Ibu tahu bahwa color atau warna itu juga termasuk ke dalam resusitasi. Nah, kadang-kadang kita tidak mau melakukan screening ini, kita menunggu pemeriksaan fisik nanti akan muncul pada bayi. Ternyata ini akan menyebabkan masalah, karena 50% dari penyakit jantung bawaan kritis ternyata tidak ada murmurnya, dan sianosis kadang-kadang tidak bisa terlihat jelas bila dia belum saturasinya sampai 80%. Ya. Dan ini akibatnya kalau tidak dilakukan screening, maka sebagian besar dia akan mengalami keterlambatan diagnosis. Seperti kita lihat di sini, kalau kita pakai pulse oximetry, ternyata dia akan meningkatkan kemungkinan mendiagnosis setelah menggunakan pulse oximetry 20 kali lipat lebih tinggi kemungkinannya untuk kita bisa mendiagnosis suspek penyakit jantung bawaan kritis. Ya. Nah, seperti kita tahu spesifisitasnya sangat tinggi, hampir mencapai 100%, kemudian sensitivitasnya bervariasi. Oleh karena itu, ini sangat bagus untuk digunakan sebagai screening, karena kalau spesifisitas tinggi, maka bila hasilnya dia negatif, maka akan sangat menginklusi diagnosis dari penyakit jantung bawaan kritis. Kapan waktunya diperiksa? Idealnya adalah umur 24-48 jam, karena akan sangat mengurangi false positif. Bila Bapak Ibu melakukannya di bawah usia 24 jam, maka akan meningkatkan false positif sebanyak 10 kali lipat. Nah, di mana diceknya? Idealnya adalah dicek di tangan kanan, karena ini adalah menunjukkan preductal.
dan ditunjukkan diperiksa juga di kaki karena ini menunjukkan postduktal. Jadi jangan di tangan kiri tapi di tangan kanan dan salah satu kaki. Terserah kaki kanan ataupun kaki kiri ya. Sebaiknya digunakan di dua tempat tersebut. Nah, bagaimana cara men-screeningnya? Screeningnya adalah dilakukan pada semua bayi yang tampak sehat di usia 24 sampai 48 jam dilakukan. Apabila dia kadar saturasi oksigen kurang dari 90%, jadi kepalanya 8, entah 88, 89 atau di bawahnya, maka pasti ini gagal screeningnya ya. Kemudian kalau dia antara 90 sampai 94% atau beda saturasi 4% atau lebih dari 3% antara tangan kanan dan kaki, maka diulang 1 jam lagi. Bila tetap sama, ulang lagi 1 jam. Bila tetap sama, maka ini juga gagal. Ya. Kalau gagal artinya dipikirkan suspek penyakit jantung bawaan kritis. Kemudian harus dilakukan ekokardiografi. Kalau dia saturasi oksigennya 95% atau lebih, atau beda saturasinya tidak lebih dari 3%, maka dia positif atau dia lewat ya, atau dia mungkin bukan penyakit jantung bawaan kritis, tapi bukan penyakit jantung bawaan kritis belum tentu dia tidak ada penyakit jantung bawaan. Jadi intinya kalau Bapak Ibu bingung, kalau saturasi oksigen selalu di bawah 95% tanpa ada penyebab yang lain bawaan kritis, Bapak Ibu perlu merujuknya untuk ekokardiografi. Kita melakukan penelitian di Yogyakarta dan kita lakukan screening pulse oximetris bagaimana visibilitasnya. Ternyata dari 1.452 yang kita screen, memang ada 10 yang positif, 8 ternyata penyakit jantung bawaan kritis. Kita menemukan 6 dari 1.000 pasien di Yogyakarta ternyata penyakit jantung bawaan kritis. Dan permasalahan screening pulse oximetri ini memang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan. Dengan berbagai permasalahan di rumah sakit memang nanti akan menyebabkan berbagai permasalahan, tetapi kalau ini tidak kita lakukan, beban biaya kesehatan terkait dengan penyakit jantung bawaan kritis ini jadi lebih berat. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan tadi screening yang positif, apa yang harus dilakukan? Maka harus dirujuk. Dirujuk ini bisa konfirmasi diagnosis apakah benar penyakit jantung bawaan kritis, atau dia dikonfirmasi selain dia untuk diagnosis juga dia harus dilakukan tindakan awal. Nah, tindakannya nanti biasanya ekokardiografi, kita akan melihat apakah benar penyakit jantung bawaan kritis, bagaimana PDA-nya menutup atau tidak, atau kita kadang kateterisasi, tapi kateterisasi biasanya kalau kita lakukan tindakan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? ABG selalu dilakukan, airway breathing circulation secara umum bayi ini juga harus secara umum seperti ini, seperti penyakit lainnya. Kemudian kalau memungkinkan pasang IV line, kemudian jangan sampai hipoglikemi, jangan sampai ada bayinya kedinginan, jangan sampai ada infeksi. Kemudian lakukan diskusi dengan orang tua ya. Kemudian apa yang dilakukan sebaiknya menjaga duktus tetap terbuka. Caranya oksigen jangan terlalu tinggi, kemudian kalau punya prostaglandin silahkan diberikan. Dan nanti kita akan memberikan suatu tindakan intervensi, kadang-kadang tindakan intervensi apa yang dilakukan ada beberapa. Yang pertama bisa PDA stent, kemudian balon arterial septostomi atau balon valvuloplasti ya. Kadang-kadang operasi juga bisa dilakukan, tapi biasanya paling mudah lebih cepat adalah kateterisasi atau tanpa operasi. PDA stent kita lakukan intinya untuk membuka duktus yang mungkin sudah mengecil atau mau menutup tadi, kita buka agar tadi kalau sirkulasi paru atau sistemik tergantung duktus maka dia bisa hidup karena duktusnya tetap dijaga terbuka. Biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan pulmonari atresia. Contohnya di sini adalah ini pasien pulmonari atresia, duktusnya menutup, tidak ada aliran darah ke paru. Setelah dibuka dengan stent maka aliran darah ke parunya menjadi cukup sehingga pasien ini birunya menjadi berkurang. Nah, ini kita lakukan di Rumah Sakit Sarjito sudah rutin selama tahun 2019 sampai 2021 kita melakukan 35 kali pasien dengan stent dan memang kematian pada saat prosedur hanya terjadi pada 1 dari pasien. Saturasi oksigen meningkat dengan cukup bermakna dan survivalnya cukup baik dalam 3 bulan pertama. Demikian juga kita lakukan yang namanya balon arterial septostomi, biasanya pada pasien-pasien dengan transposition of the great arteries tadi, yang pembuluh darah aorta dan parunya kebalik, maka pasti darah orang ini tidak akan hidup kalau tidak ada sambungan atau mixing darah, sehingga kita buka ini tadi ASD-nya dengan cara balon seperti ini. Ini sudah rutin dilakukan. Kemudian yang terakhir kita lakukan adalah contohnya balon pulmonary valvulostomy. Ini adalah dilakukan contohnya apabila tadi ada obstruksi di arteri pulmonalis, maka bisa kita kalau sempit mungkin kita langsung balon. Kalau sangat menutup, kadang-kadang kita lakukan buka dulu, kita
coba perforasi, kemudian kalau sudah membuka kita masukkan balon, balonnya kita lebarkan, kemudian biar dia membuka, sehingga aliran darah ke paru cukup meningkat, darah yang bersih dibersihkan ke seluruh tubuh juga jadi lebih meningkat. Ini juga sudah kita rutin lakukan. 16 kita lakukan seperti ini, memang prognosisnya menjadi jauh lebih baik ya. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa penyakit jantung bawaan kritis itu intinya adalah dia bisa meninggal bila tidak dilakukan suatu prosedur atau tidak segera didiagnosis dengan cepat. Dan biasanya dia memerlukan prosedur ini pada waktu umur 28 hari kehidupan, sehingga screening penyakit jantung bawaan kritis ini perlu sangat dilakukan. Karena ternyata kita tahu tadi 8 dari 10 bayi dengan critical congenital heart disease ternyata terlambat terdiagnosis. Dan biasanya presentasi diagnosisnya bervariasi, mulai bisa dengan severe cyanosis atau mungkin gagal jantung atau mungkin datang dengan shock ya. Nah, oleh karena itu penggunaan screening pulse oximetry ini sangat bisa membantu mendeteksi dan juga cepat mendiagnosis suspek critical congenital heart disease. Apabila Bapak Ibu menemui saturasi oksigen kurang dari 95% secara konsisten diulang 3 kali, kemudian anaknya ini baik, tampak baik, maka jangan lupa salah satu yang dipikirkan adalah critical congenital heart disease. Bapak Ibu harus menjaga ductus arteriosus tetap terbuka, jangan diberikan oksigen terlalu tinggi mungkin, dan dirujuk untuk diketahui untuk diagnosisnya. Sebelum mengakhiri pembicaraan saya, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu presentasi ini. Terima kasih.